pas saya dampingin kejaksaan, barang buktinya cuma ada sabu dan sinte, nggak ada tuh ekstasi, nggak ada. Yang disebut oleh pihak kejaksaan ada di kamarnya aman. Ada ekstasi, bilangnya no, nggak ada ekstasi. Amar sih ngakunya cuma sebagai ngawasin doang, yang ngambil dia nggak kenal, yang ini dia nggak kenal siapa, orang dia kenal juga pas dari 5 ini pas dipanggil baru, karena mereka juga ngakunya belinya bukan sama Amar. Sudah berapa lama Amar beli TV barang? Baru sekali. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Nama seorang Amar Zoni lagi jadi berita utama. Lelaki yang sementara absen dulu dari jagat sinetron dan film itu, hari-hari ini sedang terlibat kasus yang gak main-main. Yang kemudian akibatnya membuat Amar Zoni dikirim dari Tan Salemba ke LP High Risk Super Maximum Security Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu yang pasti akan menarik karena narasumbernya juga nggak main-main. Nanti saya perkenalkan. Tapi saya mau minta Mas Reza Indragiri komen dulu. Residivis, Bos. Kita bicara residivis dan barangkali ini termasuk rekor di Indonesia. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi 4 kali. Percaya nggak sih ada seorang pelaku pelanggaran hukum residivis 4 kali dia bekerja sendiri? Ya kita obrolin aja. Betul. Jadi berangkat nih. Laju. Kita mau berangkat tapi biasa. Sebelum kita ke sana berpodcast bersiniar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk follow, ikuti akun medsos kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, saya akan kenalkan narasumber yang ini asli sumber berita yang sangat A1 verified. Ada Mbak Dr. Gigi Camelia, kekasih Amar Zoni. Betul dong? Ya bisa dibilang gitu. Kenapa bisa dibilang gitu? Gak yakin banget sih. Udah cukup lama kan? Udah setahun Jadian. lebih, ya hampir setahun lah. Dari Agustus kan? Agustus baru kenal. Oh baru kenal. Ya jadi awal kenal tuh Agustus, deket Oktober, November gitu kan. Jadi udah lumayan, udah hampir setahun kan kita gitu. Jadi ya kejadian yang keempat ini tuh di bulan Januari 2025 gitu. Jangan salah nih dipikirnya kan baru-baru ini kan. Itu kejadian sudah sangat lama, Januari 2025. Sorry, Amar Zoni ini diketahui mengedarkan narkoba di dalam penjara, bikin apotik dalam penjara. Itu Januari 2025. No, tidak bikin apotik, nggak gitu. Bukan. Maksudnya ini kan baru praduga tak bersalah loh, belum dikatakan. Udah dikirim ke Nusa Kambangan, kita mau pakai kalimat-kalimat normatif begitu kan? Ya bisa aja membesar-besarkan mungkin orang. Enggak, belum, masih praduga gitu. Karena saya yakin dia bukan pengedar sih di dalam. Dia cuma pengguna. Jadi sebetulnya sampai sekarang pun Amar Zoni itu masih pakai. Terakhir yang kasus Januari itu, setelah itu enggak. Di Januari dia pakai apa? Ya nggak tahu karena di tes urin positif. Gitu. Pada saat kejadian itu di tes urin ya positif, tapi setelah itu tidak pernah dia pakai. Berarti emang bener loh. Rehabilitasi itu nggak tembus ke Amar Zoni. Maksudnya? Oh harus direhab nggak tembus gitu? Iya. Rehabnya belum selesai mungkin. Setahun ya? Nggak tahu kan, saya deketnya baru setahun ini. Cuman kalau kata penjelasan Ibu Titi yang udah menangani Bang Amar dari kasus 2 dan 3, karena kalau pecandu itu akan ada apa sih? Ada ininya lagi gitu loh. Ada pengen hasrat makainya lagi kalau dia nggak, kambuhnya lagi gitu, karena ada
apa sih di belakang pangkal otak kita tuh ada apa gitu yang mengingatkan dia memori gitu lah Tanya dulu pokoknya. ya. Saya ngerti ya, Bang. Berarti Tunggu, Januari saya telah dulu deh, Mas. Oke. Sobatnya, sebetulnya untuk lebih melengkapi informasi kita semua di sini hari ini, redaksi Diskursusnet juga sebetulnya mengundang penasihat hukum dari Amarzoni, Bang John Matias. Tapi sayangnya sampai akhirnya kita mulai sini hari ini, beliaunya sedang tertahan beracara di pengadilan. Jadi ya mau nggak mau kita berangkat bareng sama Mbak Kamel aja. Oke. Lanjut Mas, tadi bertanya apa? Iya. Januari 2025, Hmm. Amarzoni itu masih pakai obat. Itu dari mana dapatnya? Ya nggak tahu, saya kan nggak bisa kontrol setiap hari, kan dia di dalam gitu. Tapi setahu saya terakhir kasus itu dia di tes urin gitu. Jadi Januari 2025 sebetulnya dokter sudah tahu bahwa Amarzoni masih pakai obat. Tahu. Terus apa yang dilakukan? Sebagai kekasih di tahun Januari 2025 itu apa yang dilakukan? Iya, ya untuk bilanginnya susah ya, karena kan di dalam tuh masih toksik menurut aku ya, begitu. Jadi salah tempat sih menurut aku kalau dia di sana. Pernah bilang supaya stop? Pernah, udah sering, hampir tiap hari tapi galaknya. tetap pakai? Tetap. Sudah sering dikasih tahu, tapi tetap pakai narkoba. Kenapa masih tetap ingin jadi kekasihnya Amarzoni? Karena saya yakin dia bisa berubah, karena lingkungannya aja. Jadi kalau dia keluar dari penjara, dia akan bisa berubah? Ya, harus ada 3 faktor menurut saya ya. Ya. Kalau orang mau berubah harus dari diri dia sendiri. Oke. Kedua dari faktor lingkungan, ketiga dari support orang-orang terdekatnya dia. Kelemahannya Amarzoni di mana? Faktor lingkungan. Dari 3 tadi itu? Faktor lingkungan. Tapi kan Amarzoni sudah pernah keluar dari penjara kan? Iya. Keluar dari penjara berarti kan masuk ke lingkungan biasa kan? Dia baru masuk penjara pertama kali, kan yang kedua ke rehab, direhab. Support dari keluarga mendukung? Gini, karena keluarganya dia kan dia udah tidak ada orang tua, cuman adik 2. Aditya Zoni. Iya, Aditya Zoni dan Panji Zoni. Menurutku dia masih muda-muda dan anak laki-laki beda dengan anak perempuan gitu ya. Kalau menurutku mungkin dia juga sibuk dengan kesibukannya mereka syuting gitu. Jadi mungkin nggak terlalu fokus untuk ke abangnya kalau menurut aku gitu. Jadi bisa dibilang adik-adiknya atau kerabat yang lain jarang membesuk Amarzoni. Yes. Terakhir saya ketemu, pertama kali saya ketemu, beliau bilang 1 tahun tidak pernah dikunjungin sama saudara. Oh. Dengan alasan? Nggak ngerti. Saya juga intinya ya sibuk, mungkin mereka kecewa, bisa jadi aku juga nggak bisa menyalahkan adik-adiknya gitu, karena mungkin kecewa udah berapa kali gitu, abangnya seperti itu gitu. Tapi setelah saya masuk ke mereka, saya coba bilangin adik-adiknya untuk coba mengerti gitu loh, abangnya, tapi alhamdulillah mereka akhirnya jenguk. Setelah udah sekian lama nggak jenguk. Nah, sebelumnya kelihatan bermusuhan gitu? Enggak, cuman mungkin ada rasa kecewa di adik-adiknya, dan saya bilang wajar. Saya juga bilang sama Bang Amar, ya mereka seperti itu karena kamu gitu, jadi kamu juga nggak boleh marah sama mereka. Nanti saya coba bilangin sama mereka gitu, biar gimana pun dia abangnya kalian berdua, jadi harus support lah gitu. Mas Insan, saya masih boleh berkutat di Januari 2025 nggak Mas? Satu Mas Insan mau tanya yang lain dulu. Terus sedikit ya, oke sebentar. Ketika tadi kita tahu support dari adik-adiknya kurang, ya, setahun nggak pernah dijenguk, tadi kan. Gimana dengan sokongan finansial ke Amar? Dia sempat jual Instagram, tapi sorry ya, ini sebelum saya masuk di kehidupan dia. Itu yang cerita Om John kan. Aku Om juga John pengacara ya? Iya, Om John tuh saya manggilnya Om John ya. Karena saya juga bilang, ini kenapa sampai Bang Amar seperti ini gitu kan. Karena pas saya masuk di dalam kehidupannya dia ya, masih berteman lah gitu. Yang nggak ada finansial, karena waktu saat dia menjual Instagram katanya buat bisnis di luar, cuman bisnisnya kayaknya nggak jalan gitu. Jadi dia udah nggak ada apa-apa lagi sama sekali. Dengan adik-adiknya tidak menyokong gitu, Mbak Kamel yang kemudian mengambil alih itu? Iya. Harus aku akuin ya. Untuk apa? Bukan menyokong tuh bukan berarti ngasih uang gitu loh. No, tidak. Pertanyaan saya begini. Untuk apa jual Instagram? Lalu untuk apa dokter mengalokasikan anggaran sekian rupiah? Sementara orangnya dalam penjara kan hidup sudah dijamin oleh negara. Kalau jual Instagram, maaf saya nggak tahu untuk apa. Karena saya belum ada di kehidupan mereka, ya kan. Jadi saya juga nggak mau terlalu tanya, wah lo kenapa jual, enggak gitu. Tapi pada saat saya kenal dia emang benar-benar kekurangan finansial. Untuk apa? Ya untuk makan. Lo kan udah ada di penjara.
ya nggak layak mungkin makanannya gitu. Jadi di dalam rutan itu ya ada koperasi untuk makan gitu kan, untuk mungkin dia bayar kamar gitu. Bayar Bayar kamar. kamar. Sebulan Berapa? tuh ada bayar 500.000. Dengan 500.000 lalu kamar seperti apa yang didapat oleh Amarzoni? Kamarnya gimana ya? Aku juga kan Pernah nggak pernah ngeliat. Enggak lah. nggak Maksud pernah saya ngeliat. paling tidak di kamar Amarzoni sendirian. Waktu pertama kali saya kenal dia sendirian. Paling dia ada temen yang istilahnya bantu-bantu dia lah buat pesan makanan atau apa gitu. Amar nggak cerita dengan 500.000 itu, cerita ke Mbak Kamel. Apa yang dia dapat di kamarnya seperti apa gitu kan, cerita dong, namanya kekasih gitu kan. Ya saya cuma taunya dapat kamar, mungkin dia nggak tinggal di bareng-bareng dengan orang-orang yang lain yang nggak ada biaya. Berapa sih? Seminggu 500.000. Seminggu 500.000. Dikasihnya ke siapa? Saya nggak tahu, awal-awal saya ngasihnya ke Bang Amar, tapi bukan transfer ke atas nama Bang Amar, tapi transfernya ke atas nama orang saya nggak kenal. Sebentar. Ini dokter mentransfer 500.000 rupiah seminggu sekali ke rekening tertentu dan bukan Amarzoni. Bukan. Tahu dari mana bahwa 500.000 itu untuk kamar? Awalnya sih saya juga nggak ngerti, cuma lama-lama ya nyari informasi ya emang gitu katanya gitu, seminggu ada biaya kamarnya gitu. Sekarang tahu? Akhirnya siapa pemilik rekening itu? Nggak tahu lah, karena Sampai sekarang nggak tahu? nggak tahu saya. Namanya siapa? Nggak tahu. Loh, yang transfer uangnya siapa? Kadang-kadang kadang-kadang tuh bayar lewat Dana, lewat apa gitu. Jadi saya nggak tahu nama-nama itu juga kadang-kadang bukan nama aslinya mereka gitu. Kayak Bang Amar aja, makanya saya bingung sampai dia dikatakan pengedar. Uangnya mana? Orang dia nggak ada rekening, dia nggak ada tabungan, nggak ada apa, nggak ada uang. Begitu pemeriksaan urin di Januari 2025, ketahuan bahwa ternyata Dia masih Amar positif. masih positif. Lalu terhadap Amar diapakan? Di Selti. Selti itu apa? Di sel tikus Sel tikus. maksimum di rutan. Selama 40 hari kan dalam keterangan rutan ya. Cuma nama saya 2 bulan. Waktu itu Bang Amar 2 bulan, tapi sebulan itu nggak boleh dikunjungin, sebulan itu tetap di Selti tapi bisa dikunjungi. Gitu. 500.000-nya tetap jalan? Tetap jalan. Tetap Oh enggak. Pas di Pas di Selti Selti itu enggak. Kalau soal menu makannya emang Amar mengeluhkan itu? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena sudah pas kenal sudah berjalannya ya dia makan jajan gitu loh, gitu. Jadi bayar koperasi misalkan per hari 100.000 gitu. Ya tergantung Bang Amar jajannya berapa gitu. Karena kan di sana ada kantinnya lah gitu. Kata jajan ini mencakup pula narkoba? Enggak, makanan. Kayak jus gitu kan, makan roti, goreng-gorengan gitu, cemilan kan ada yang jualan di sana Pak. Dokter kaget tidak waktu Januari 2025 diperiksa urin itu ternyata Amar masih positif? Atau sudah tahu? Kalau aku sih nggak tahu pas kejadian itu dites, cuman kemarin pas di kejaksaan, saya nanya sama yang satu kena ya gitu. Kemarin kalian dites urin nggak? Tes terus hasilnya apa? Bang Amar apa? Positif gitu. Oh, oke. Tanggal berapa itu? Kejadiannya tanggal 4 Januari kalau nggak salah. Tapi baru tahu? Baru tahu pas di kejaksaan, tapi saya tahu feeling saya dia masih pakai saat Januari itu. Jadi waktu Januari itu pun sebetulnya dokter sudah punya firasat. Ya, karena saya belajar gimana sih cara-cara ciri-ciri orang memakai narkoba. Jujur nggak pernah menghadapi orang seperti Bang Amar ya, saya penyalahguna narkotika, nggak pernah punya teman seperti itu juga. Kalaupun punya teman, yang mereka nggak pernah ngajak-ngajak saya gitu. Jadi dulunya sering ketipu, maksudnya ketipunya tuh dia pakai nggak ya? Enggak, ngakunya enggak gitu. Cuman akhirnya saya beli buku di toko buku, ciri-ciri memakai ya sabu, memakai Sinte itu gimana sih gitu. Dan itu dilihat ada pada Amarzoni. Itu di mana? Apanya? Di lapas, di rutan. Di rutan Salemba. Di situ Amar nggak mengakui jujur-jujuran ke Mbak Kamel kalau masih pakai? Awalnya tidak mengakui. Awalnya, karena saya tipe orangnya kan agak keceplas-ceplos dan galak ya, jadi mungkin dia agak takut gitu. Cuman pas saya pelajarin lagi nih, kayaknya orangnya nggak bisa dikerasin gini nih gitu kan. Bagaimana kita jadi temen aja dulu, gimana biar dia cerita semuanya ke aku. Lama-lama dia jujur. Akhirnya bagaimana ya bisa mengatakan Amar itu jujur ya? Ya lama-lama dia maksudnya jujur kalau dia masih pakai, karena kan dari ciri-ciri yang saya pelajarin itu. Gitu. Dia memakai itu ciri-cirinya apa sih gitu kan. Ketika pakai itu,
Saya nggak tahu apa tuh sintetis atau itu Saya apapun juga itu. bentuknya aja sampai Tunggu sekarang dulu. saya nggak pernah tahu. Itu kan harus beli kan? Iya, Dari mana? nggak tahu. Saya juga belinya dari mana. Berapa? Kan Nggak tahu. Mbak Kamel yang support uang. Ya itu saya taunya support uangnya bayar makan awalnya bayar makan, bayar kamar, terus bayar nggak ada lagi sih cewek cuma makan itu doang lah pokoknya buat sehari-harinya dia. Cuman pas saya tahu kayaknya feeling saya dia masih make, saya stop semuanya. Saya langsung bayar pas saya kunjungan, saya tanya kalau Bang Amar jajan ke kantin mana tolong hubungin saya nanti biar saya bayar gitu. Jadi Bang Amar nggak saya kasih uang mulai saat itu. Masih bisa komunikasi dengan Amar di dalam? Kapan? Ya selama ini. Di rutan sejak jadi katakan masih jadi kekasih. kadang dia telepon lewat wartel. Entah wartel entah sewa saya tidak mengerti di dalamnya bagaimana gitu. Gitu. Berarti kan tidak kaget ya waktu diketahui bahwa ternyata Amar masih pakai karena hasil pemeriksaannya kan positif. Ketika kemudian Amar dikabarkan jadi pengedar, kaget nggak? Kaget. Kenapa kaget? Karena saya taunya dia cuma pakai doang. Satu, dia tidak punya penghasilan. Iya. Yang kedua, tadi Mas Insan sudah tanya, untuk dapat narkoba dia kan harus punya uang. Ya itu dulu kerjanya saya dibohongin terus sama dia. Dibohongin, tapi katanya jujur. Iya maksudnya dibohongin tuh maksudnya untuk makan. Misalkan makannya 200.000 mungkin dia ngelebihin atau apa gitu lah. Saya nggak ngerti lah pokoknya itu. Tapi dan mulai saya tahu dia kayak gitu akhirnya saya untuk tidak langsung bayarnya ke Amar. Mana nomor rekeningnya gitu enggak. Ada kecurigaan apa di situ? Apa? Kenapa kemudian tidak lagi mau langsung? Ya ada kecurigaan karena dia masih pakai pakai. dari ciri-cirinya gitu. Jadi uang itu diperkirakan untuk beli narkoba. Dan harus diperjelas ya itu uang juga bukan uang pribadi karena sejak saat itu kita alhamdulillah ada bisnisnya langsung menghasilkan uang gitu lah ya. Jadi uangnya dan sejak saat itu Bang Amar bilang tolong pegang uang saya ya untuk ya biaya-biaya di sini gitu. Kamu yang ngatur gitu. Januari itu bukannya ada penggeledahan di kamar dan ditemukan barbuk di situ di kamar Amar? Enggak, ceritanya enggak gitu. Media nulisnya begitu loh? Iya, ceritanya enggak gitu. Jadi kan ada 6 orang atau 5 orang saya lupa ya. Jadi mereka dulu yang ketahuan, tuh mereka yang ketangkap barang bukti, ya kan. Saya nggak tahu berapa persisnya ya gitu. Lalu kemudian Bang Amar dipanggil keluar dari kamar itu. Ya udah ketemu sama orang-orang ini karena mereka ngakui dari 5 orang itu mengaku ngambil barangnya dari kamar Bang Amar. Ya. Ya. Tapi di kamar itu ditemukan nggak barbuknya? Di kamarnya Amar? Untuk sabunya enggak. Yang ditemukan? Saya sih nggak tahu diketemukan apa enggak. Bang Amar sih ngakunya nggak ada barang di situ. Tapi pada saat saya lihat di kejaksaan ada barang bukti sinte. Saya nggak tahu tuh sinte di kamar Bang Amar atau di mana saya nggak tahu. Tapi di kamar saya juga nanya yang ke-5 orang itu di kamar Bang Amar ada barang bukti sabu nggak ada kayak gitu. Oh ya udah. Saya nggak tahu ya persisnya kan nggak tahu. Gimana cuma pas saya dampingin kejaksaan barang buktinya cuma ada sabu dan sinte. Nggak ada tuh ekstasi nggak ada. Yang disebut oleh pihak kejaksaan ada di kamarnya Amar. Ada ekstasi bilangnya. No, nggak ada ekstasi. Adanya cuman sabu dan sinte. Memang di kamar Amar ada berapa orang? Enggak, di kamar bareng Amar itu ya kan kadang-kadang temennya suka main mungkin, saya nggak tahu. Tapi setahu saya Bang Amar itu berdua karena yang satu emang saya suruh untuk bantu-bantu Bang Amar buat ya daripada dia nggak ada kerjaan gitu. Jadi saya bayar dia seminggu 200.000 buat nyuci baju Bang Amar, beres-beresin kamar, pesen-pesen. Iya, gitu. Gitu Bang Amar yang pilih gitu. Gitu. Cuma buat itu aja. Mbak Kamel curiga barang bukti yang di kejaksaan itu rekayasa? Ditanam. Apanya? Yang Mbak Oh, di kejaksaan kan ada barang bukti kan barang yang bukti. kalau kata orang kejaksaan itu ditemukan di kamarnya Amar. Oh ya, yang sinte katanya di kamar Bang Amar. Cuman kalau sabu nggak ada, saya baca BAP-nya nggak ada di kamar Bang Amar. Karena saya sempat baca BAP-nya sedikit ya, nggak banyak. Kalau dari Amar di kamarnya ada apa aja jenisnya? Iya, kemarin sih dengar dari kejaksaan sinte aja gitu. Barang bukti sinte punya siapa nih gitu. Di kamar Amar gitu doang. Tapi Amar tidak mengakui itu. Kalau itu punya dia gitu. Saya nggak tahu yang bohong Amar atau yang bohong siapa, saya nggak tahu ya kalau itu gitu. Terakhir kapan komunikasi dengan Amar? Hari Rabu kemarin. Sebelum itu? Maksud saya sebelum kegegeran ini kapan komunikasi terakhir? Oh, saya setiap Senin dan Kamis pasti ketemu Datang. dia. Datang.
Terakhir Senin sebelum dibawa kejaksaan, habis itu baru hari Rabunya dia ngabarin saya kalau saya dijemput untuk dibawa kejaksaan gitu. Terus kita berdua shock, emang masalah apa kamu buat masalah? Enggak, ternyata itu masalah yang di Januari 2025. Tiba-tiba udah dinaikin jadi P21 gitu. Tiba-tiba udah dinaikin jadi P21. Harusnya menurut Mbak Kamel belum saatnya, apa gimana? Saya pikir nggak diperpanjang dan sudah selesai gitu. Karena Bang Amar sudah mendapat hukuman Selti 2 bulan, terus pas mau ngurus PB dia nggak dapat remisi selama 1 tahun. Istilahnya tuh liter F gitu ya, saya tidak mengerti. Nah, terus waktu itu ke lapas atau KPR ya, saya nggak ngerti aja apa namanya. Saya datang karena saya bukan keluarganya Bang Amar, jadi dia minta adiknya untuk datang sama Om John. Om John itu selaku pengacara, ya untuk berjanji tidak mengulangi lagi lah, gitulah. Aku nggak ngerti mengulangi, mungkin memakai gitu kan. Nah dari situ Bang Amar berjanji untuk ya udah enggak gitu berubah. Dan saya bukan ngebela Bang Amar, tapi emang saya lihat dari Januari itu sampai saat saya ketemu dia udah berubah. Dok, saya belum paham nih yang disebut P21 itu terkait masalah yang mana? Januari. Berarti Amar Zoni di dalam berkas itu P21 itu sebagai pengguna? Enggak, disebutnya sebagai pengepul saya lihatnya. Pengepul? Apa tuh? Saya juga nggak ngerti pengepul apa. Karena kan saya dokter bukan hukum. Kalau di media Indonesia penampung, kira-kira. Ya, artinya dari luar ditampung Amar, terus kemudian ya dia jual, ada yang beli dari dia itu. Oh, tapi dari kelima itu ngakunya belinya bukan nama Bang Amar. Oke, gini deh. Saya dengar sendiri. Ketika dokter tadi sebut sudah ada berkas yang P21, dokter sudah baca? Bacanya nggak semuanya, karena itu buru-buru gitu. Tapi betul-betul P21? P21. Pasal yang tercantum di situ ingat tidak? Tidak ingat aja. Ada 114. 114, saya cek ya. Oke, 112 kalau nggak salah ayatnya, kalau nggak salah ayat 2 apa ayat 1 ya saya lupa. Sama undang-undang narkotika kan? Itu pengedar ya kalau nggak salah. Nah itu bukan KUHP kan? Bukan. Kalau penyalahguna tuh 127. Ya ampun, apa saya bukan begini, pengacara, saya minum ya. Itu tanggal berapa dokter baca berkas P21 dengan pasal-pasal itu tadi? Tanggal berapa? Pas di kejaksaan. Tanggal berapa? Oh lupa, hari Rabu kemarin. Rabu kemarin lagi 2 minggu yang lalu. Ya. Berarti antara Januari sampai Oktober, otoritas penegakan hukum mendapati bahwa Amar Zoni tidak hanya pemakai, tapi juga pebisnis. Dari Januari itu katanya baru pertama kali polisi datang. Ketika itu nggak ada masalah lagi, nggak ada Bang Amar dipindahin kamarnya, dari mulai habis Selti itu pindah ya, yang tadinya dia di blok apa gitu. Dan dia berdua sama salah satu tamping lah ya gitu, yang dipilih sama mereka gitu berdua. Nah dari situ emang saya lihat dia tuh banyak perubahan gitu kan, karena saya tahu ciri-ciri dia memakai atau enggak. Saya bisa jamin itu dia nggak pakai dari kejadian itu, karena dia bilangnya ngerasa udah cukup kapok di Selti bla 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 gitu. Dan bertemannya udah nggak mau sama orang-orang kayak gitulah gitu. P21 itu bermakna bahwa memang Amar Zoni itu sudah ada 2 alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Tersangka terkait apa? Bukan terkait penggunaan, tapi terkait bisnisnya itu. Peredaran. Tapi kalau peredaran berarti dia dapat uang dong. Oh iya. Uangnya mana? Nggak tahu saya. Nggak ada. Ada rekening lain kali yang Mbak Kamel juga nggak diceritakan? Nggak ada sama sekali. Saya bisa jamin itu dia nggak punya. Gimana caranya dia buat rekening lain? Bagaimana caranya Amar Zoni bisa komunikasi keluar? Pakai telepon. Telepon siapa? Nggak tahu, waktu itu disita sih ada telepon katanya, ada handphone. Gitu. Itu telepon juga nyawa juga atau gimana jadinya? Nah itu saya nggak ngerti kalau di dalam seperti apa, karena kalau Bang Amar telepon itu nomornya beda-beda, karena kan emang setahu saya juga di sana ada wartel gitu loh. Tapi pas di kejaksaan ada barang bukti handphone beberapa, saya nggak tahu punya siapa. Karena media jelas nulis ya, komunikasi Amar Zoni dengan pihak luar itu pakai HP dan aplikasi Zangi. Yes. Ya. Tahu? Sebelumnya tahu tidak? Nggak, tahunya dari kejaksaan. Artinya kan begini, sebetulnya tidak 100% juga Amar Zoni buka-bukaan ke calon istrinya.
Iya, mungkin. Saya bukan calon istrinya. Bukan. Jadi Kan. Masih sekedar deket aja. Kasih, tapi untuk ya udah dewasa pasti mikirnya ke sana sih. Cuman belum untuk ke jenjang ke sana sih belum. 5 orang yang dokter temui di kejaksaan tadi itu satu masalah dengan Amarzoni. Yes, tapi awalnya mereka nggak saling kenal. Waktu Amarzoni dengan mata tertutup dan kaki tangan dirantai, digelandang begitu. Itu semua temannya juga. Itulah 5 orang itu ada di situ. Yes. Mereka sebagai apa? Ya itu kan Pembeli jadi. Atau pengepul juga? Nah itu saya nggak ngerti. Jadi waktu pas di kejaksaan itu dibariskan. Saya lupa, saya nggak hafal namanya. Ini nih, ini Amar nih, Bang Amar nih ini ya. Gitu. Ditanya sama jaksa, ini kamu kedapatan kan kayaknya. Ini kamu barangnya dapat dari mana? Dari ini, ya. Ini dapat dari mana? Dari ini, ya. Ini dapat dari mana? Dari Bang Amar. Ini orang ini nggak salah apa-apa, dia nggak pemakai, dia cuma ketumpuan doang, ketumpuan dititipin temennya barang, gitu loh. Oke. Yang ini bilangnya dari Bang Amar. Jadi ada 2 orang kan, Medi juga bilang ada 2 orang yang ngakunya beli dari Amar. Bukan beli, ngambil dari Amar. Jangan salah. Mereka ditanya, terus kamu belinya dari mana? Ditanya dong sama jaksa, belinya dari orang yang inisialnya adalah kita sebut Chris gitu misalkan. Chris itu warga binaan? No. Jadi apa? Dari luar. Orang luar. Dari luar itu maksudnya sipil? Enggak, orang luar. I don't know, nggak tahu saya juga. Pokoknya dari Chris. Dan saya sempat nanya, siapa ini Chris? Gue bilang, orang luar. Bukan sipir, bukan apa. Jadi orang yang di luar. Oke lah. Yang 2 itu mengakunya bukan beli. Semuanya. Bukan tapi ngambil tadi Mbak, iya. ngambil. Dia cuma ngambilnya dari kamar Bang Amar. Nah, itu makanya media di penampung. Nyebutnya penampung. Mungkin juga terminologi itu juga mungkin dari kejaksaan. Mungkin. Betul. Makanya media kan juga nggak berani asal bikin sendiri-sendiri kan. Betul. Penampung. Artinya ada perilaku yang aktif dong dari Amar untuk terlibat dalam pusaran kasus begitu. Nih, terus di jaksa nanya nih, lalu Amar kenapa barang itu bisa di kamarnya Amar? Nah, bener kan? Amar nuduhnya ini. Lah kan lo yang bawa, main tuduh-tuduhan nih mereka. Ya kan? Kan lo yang bawa gitu. Udah. Terus akhirnya pas mereka sudah selesai, aku nanya sendiri sama Amar, jujur ini barang dari siapa? Aku bilang gitu. Dari ini, saya nggak bohong, kata dia gitu. Oke. Saya juga kan orangnya harus cari tahu dong gitu. Ini bener nggak nih si Amar bohong apa enggak nih sama aku? Setelah aku cari tahu, yes, barangnya dari dia. Caranya cari tahu? Teman-temannya Bang Amar yang napi. Gitu. Jadi Amar dalam konstelasi itu, sepengetahuan dokter dia berperan sebagai apa? Cuman dititipin di kamarnya dia. Cuma dititipin. Cuman Amar sih ngakunya cuman sebagai ngawasin doang, yang ngambil dia nggak kenal, yang ini dia nggak kenal siapa, orang dia kenal juga pas dari 5 ini pas dipanggil baru, karena mereka juga ngakunya belinya bukan sama Amar. Sudah berapa lama Amar dititipi barang? Baru sekali. Baru sekali nih? Kata siapa? Kata Amar? Enggak, mereka juga bilang baru sekali ini ngambil dari Bang Amar. Kok mau dititipi? Itu kan resikonya tinggi itu kan? Itu yang saya juga tanda tanya. Kalau saya punya feeling, mungkin diiming-imingin. Oleh dari pihak luar, I don't know, ada pihak ini nih, yang ini kita nggak tahu gitu. Diiming-imingi nanti bagaimana? Kita tunggu aja di persidangan. Logikanya gimana iming-iming? Mar, kalau kamu ya gue titip ya, at least misal gue kasih duit deh, atau enggak gue kasih deh berapa, itu lo pakai, gitu. Feeling saya, gitu. Namanya dia pecandu, misal kalau dititipin barang itu, kira-kira mau nggak kalau pecandu dititipin itu dikasih? Ya lah, butuh, ya kan? Iya. Gue sakau gimana, nggak punya duit, nggak dikasih duit, gitu. Ya udah dititipin, jamin kan? Karena Bang Amar juga cerita tidak dapat uang sepeser pun, karena emang nggak ada perjanjian uang juga, gitu. Atau saya nuduh yang lebih ekstrim. Ya. Apakah Makamel meyakini itu sebagai sebuah jebakan buat Amar? Dititipin itu? Mungkin ada 2 versi menurutku. Bisa jebakan, bisa karena emang dia pingin pakai barang itu lagi. Kalau jebakan gimana logikanya?
nggak ngerti kalau jebakan karena saya juga bukan ini. Tapi kalau diiming-imingin bisa jadi itu diiming-imingin, bisa jadi itu jebakan. Karena baru sekali dititipin, kenapa langsung bisa tiba-tiba polisi datang gitu. Itu cerita versi mereka ya berenam ini gitu loh. Karena saya nggak nanya, cuman nggak nanya sama Bang Amar. Kelima ini saya tanyain satu-satu kemarin. Gitu. Mari kita simpulkan berarti berkas yang sudah P21 itu yang menetapkan Amar Zoni sebagai tersangka dan dikirim ke Nusa Kambangan itu dari cerita ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa di Januari 2025 kan? Ini di Januari 2025. Dari situ Bang Amar Amar tidak pernah. itu Januari 2025. Iya dong. Setelah itu tidak ada pernah apa sih Bang Amar bermasalah kasus atau dia ketahuan makin tidak ada, karena saya yakin dia sudah tidak pakai setelah itu. Jadi sejak Januari 2025 sampai Yes. Oktober ini sesungguhnya Amar Zoni sudah berulang kali diperiksa. Enggak, dari Januari Selti itu ya nggak diperiksa. Saya yang memeriksa dia. Seminggu sekali saya kasih tes urin untuk dia masih pakai apa enggak, membuktikan itu, dan itu enggak. Ketika saya meresearch kasus ini, sebelum Bentar, kita bentar, ngobrol. bentar. Emang periksa urinnya betul-betul Amar itu air seninya Amar? Apa? Itu air seninya Amar. Ya kan toiletnya dekat di pas lagi pengunjung. Yalah, gimana yalah, sih? yalah. Saya depannya kadang-kadang saya. Iyalah, saya nggak menyanggah itu lagi. Saya mau ngomong apa lupa ya. Oh ya. Sejauh saya research, kan ada otoritas dari kementerian ini pas Ditjen apa pemasarakatan atau apalah gitu kerjasama Ini pas ya. Rika siapa Aprianti atau kalau nggak salah kan. Humas ya? Dia bilang oke lah kalau emang itu di Januari 2025 Yes. bahwa kemudian dikirim ke Nusa Kambangannya beberapa hari lalu di Oktober kemarin. Setelah dari kejaksaan. Itu kan setelah melewati masa assessment kalau kata dia. Apa tuh? Kejadian ya di-assess, dinilai, ditakar-takar selama dari Januari kejadian begini-begini kemudian dipantau, di-assess dan kemudian berujung pada saya bisa policy jamin ini. 1000% dari Januari itu dia tidak pernah buat masalah apapun. Mau digeledah lagi kamarnya ya gitu ya. Mau apa dites urin segala macam tidak ada. Dia baik-baik saja. Sampai detik dia dipindahin ke lapas tidak ada. Saya bisa jamin itu 1000%. Tidak ada masalah. Jadi menurut Mbak Kamel sangat aneh kalau Amar dikirim ke Nusa Kambangan di kemarin Oktober beberapa hari lalu itu. Sangat aneh. Aneh, janggal menurutku. Apa tuh? Coba lebih detail lagi deh. Karena kasusnya Januari. Ya. Terus kita sudah datang ke keluarganya untuk ke pihak rutan. Bagaimana nih kasusnya Amar, bla bla bla, maksudnya kenapa nih dia gitu ya. Itu kan saya nggak tahu kan, karena bukan pihak detailnya tuh saya nggak dikasih tahu, karena kan adiknya dan Om John yang menghadap dong. Nah, ketika di situ dia di Januari juga nih. Iya. Oh, setelah di Selti itu Februari lah, 2 bulan kan dari Januari itulah ya. Ya udah dari situ saya bisa jamin Bang Amar tidak pernah melakukan apapun itu, mau dia pemakai, mau yang dikatakan sekarang dia pengedar atau apa, buat masalah lah istilahnya. Tidak ada. Sampai kasasi, kan dia belum kasasian, belum putusan. Putusan sidang yang kasus ketiga tuh belum. Sampai kasasi kalau nggak salah setelah Lebaran, kalau nggak salah kan yang ngurus Om John ngasih sama saya tuh ngasihnya. Dari situ baru Bang Amar dipindahin ke Lapas Salemba, baru pindah ke Lapas Cipinang. Dan itu tidak pernah ada masalah satupun. Sedikit pun tidak ada. Saya bisa jamin itu. Gitu. Karena ada pasti saya tahu. Karena saya hampir sebulan tuh bisa 4 kali saya datang, 5 kali, 6 kali datang ke sana. Jadi nggak ada kasus apa-apa gitu. Jadi cuma Januari itu doang kasusnya. Anggaplah Januari 2025. Iya, Agustus, kan saya kenal Agustus. Selama dari Agustus sampai sekarang ya, saya tahu kasusnya Bang Amar cuma di Januari ini. Sebelumnya saya nggak tahu ya, gitu. Ada kasus apa enggak saya nggak tahu. Januari 2025 yang dokter ketahui adalah Amar Zoni sebagai pemakai, gitu kan? Ya, saya taunya gitu karena tes urin positif. Saya tanya temennya, gitu. Tapi kan bisa saja otoritas penegakan hukum melakukan penyelidikan yang diperluas. Memperluas penyelidikannya. Yes. Ditemukanlah itu mungkin bukti-bukti. Di bulan? Saya tidak tahu, tetapi berarti antara Januari sampai dengan Oktober. Oh no, nggak ada. Nggak ada apa maksudnya? Nggak ada barang bukti lagi setelah Januari itu. Tapi maaf kata, tidak mungkin juga otoritas penegakan hukum menetapkan P21 bagi Amar, berkas dinyatakan lengkap,
Iya, Tahu tidak ada alat bukti. iya alat buktinya pada saat Januari itu mungkin. Dan selebihnya oke itu lah. tidak ada, Pak, Bang, Mas, tidak ada sama sekali sih sampai emosi nih. Tidak ada sama sekali, gitu. Tidak ada yang dibilang Januari berarti mereka menyelidiki sampai bulan Oktober terus ada lagi barang bukti. Tidak ada sama sekali, gitu loh. Saya bisa jamin itu 1000%, gitu. Kan Amar juga sempat awal-awalnya nggak ngaku juga Iya. kan. Sekarang kok jadi Aku terbuka. setelah pas di Selti dia cerita semuanya. Sebenarnya saya juga gimana ya, ini mau ngomong nih serba salah ini saya ngomong di sini. Saya minum dulu Pak ya. boleh. Udah. Boleh. Ya udah, kalau di tempat lain buka-bukaannya cuma setengah pintu, sekarang satu pintu buka dong, biar terang. Ya intinya saya tahu kasus yang Januari itu. Akhirnya dia cerita gimana kejadiannya, bla 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 bla. Udah setelah itu nggak ada lagi Bang, nggak ada kasus lagi. Kalaupun ada pasti saya tahu, pasti dia juga dipanggil dong sama pihak polisi atau pihak Lekalapas, nggak ada sama sekali. Jadi Waktu pure Januari itu yes. ada penggeledahan, kan kemudian dengan barbuk yang ada di-link kan, diklopkan dengan Polsek Cempaka Putih ya kalau nggak salah ya. Yes. Ada penjelasan dari polisi nggak tentang? Oh, ada di BAP dia. Dia di BAP di Rutan. Ini cerita Bang Amar ya. Yang dalam surat itu pun juga seperti itu bunyinya. Itulah Tapi dia. Pemeriksaan itu dilakukan di rutan. di Januari juga pas ketahuan. Nih lanjut. Oke, dia masih belum di BAP itu setelah dikeluar dari Selti, Bang Amar baru cerita ya. Kalau kemarin aku di BAP sama polisi, tapi aku minta dampingin pengacara. Pihak polisi tidak memberikan itu karena pihak polisi bilangnya nggak usah didampingin pengacara gitu. Gimana? Kan jadi mau di BAP, Bang Amar meminta saya bisa dampingin dengan pengacara saya gitu. Dia bilang udah nggak usah, ini cuma formalitas aja. Kata polisi. Ya, kata penyidik ya, saya nggak tahu tuh penyidik atau polisi karena saya nggak ada di situ ceritanya gitu. Waktu Bang Amar di BAP. Bulan apa? Januari. Udah. Berarti praktis waktu itu Amar tidak didampingi oleh Oke, saya advokat. tersangkanya loh. Luar biasa, enggak ya bercanda. Biar nggak tegang. Saya mau buka disclaimer tapi ingin inform ke Sobat TN. Tadi itu ada beberapa bagian dari percakapan kita yang sangat teknis terminologinya. Jadi kalau ada yang agak bingung, saya kasih terang sedikit. Ketika tadi Mbak Kamel bilang sinte, itu yang dimaksud tembakau sintetis kan? Iya. Ya. Tamping itu tahanan pendamping, Yes. ya kan? Apalagi tadi ya. Satu lagi itu barusan lupa. Supaya ngerti nyambung apa yang dimaksud gitu kan. Jadi janggalnya di mana nih? Yang terang-terang aja deh ketika Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Setelah konsultasi sama Om John ya, untuk segi hukum saya nggak ngerti mungkin. Tapi ini udah dari Om John, kejanggalannya satu, kenapa di BAP kalau emang dia dituduhkan pengedar berarti kan hukuman 5 tahun ke atas. Harus didampingin pengacara nggak menurut Abang dan Mas? Harus dong, ya kan? Itu tidak didampingin. Kedua, di surat itu ada pemerasan 300 juta terhadap 10 orang apa 6 orang itu. Yang memeras siapa? I don't know, mungkin yang BAP itu gitu atau penyidik itu ada di suratnya Bang Amar, jadi bukan saya sebagai Tujuan pemerasannya apa? Untuk selesai semua urusan ini. Artinya kalau Amarzoni membayar 300 juta? Yes. Dalam waktu 1 minggu. Itu seorang diri Amarzoni? Enggak. Bagi-bagi? Yes. Amarzoni berapa? Bagi rata, tapi Bang Amar sadar diri yang pas setelah kenal orang-orang itu kan di Selti dong mereka bareng-bareng. Iya. Tadi Celticus maksudnya. Iya, nggak mampu. Sebentar ya, kita mundur ya. Berarti bulan apa itu Amar coba diperas itu? Januari saat ketahuan itu kan polisi datang, gerebek gitulah, bla 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 gitu ya. Bahasanya ini banget ya, gerebek maksudnya diperiksa kamarnya, bla bla. Digeledah, ya sama aja lah. Ya samanya di BAP, ya kan? Di BAP-nya di Rutan. Di Rutan. Ya, polisi yang datang ke situ jadinya. Yes. Dari sekian banyak orang itu yang bayar berapa?
nggak ada yang bayar. Itu Belum mengakibatkan terjadi. kemudian mereka semua berlarut-larut sampai ke Nusa Kambangan. Yes, mungkin gara-gara itu. I don't know, aku juga tidak mengerti. Jadi dari 6 orang yang di Nusa Kambangan kan masuk kamar, itu ya bagian dari yang 10 apa berapa 11 itu Iya, yang di itu. Kayaknya awalnya 10 deh, saya nggak tahu, saya kurang ngerti. Pokoknya Nah, 5 diantaranya itu yang tadinya diminta bayar 300 juta tanggung iya rentanya itu itu. semuanya jadi patungan katanya Bang Amar. Cuman mereka ngasih waktu 1 minggu, ya kan? Karena Deadline-nya 1 masih minggu waktunya. harus bayar. ya abis itu Bang Amar diselti. Nah, Bang Amar itu mengirim surat ke saya mungkin lewat orang masuk makanan ya kan, bawa-bawain. Tolong kamu hubungin orang ini gitu. Oke, aku hubungin kan. Aku hubungin, ini nggak apa-apa kalau ini udah aku jelasin ketemu. Aku ketemu sama orang itu. Saya tanya, Bapak sebagai apa? Saya tadinya ditunjuk oleh Polsek. Jadi pengacara, entah pengacara mereka semua atau pengacara siapa, saya kurang ngerti. Ya, oke, saya bilang, jadi gimana permasalahannya kemarin karena Bang Amar masih di Selti, nggak bisa komunikasi. Saya bilang gitu. Saya cuma disuruh hubungin abang ini sebagai pengacara. Ya kan, yang saya ketemu akhirnya saya di coffee, kita ketemu, kita ngobrol. Mbaknya siapanya? Saya yang ngurusin Amar dari dari bulan Agustus sampai detik ini, saya bilang gitu. Kalau tujuannya emang ke sana meminta itu, saya bilang Bang Amar udah nggak punya apa-apa, nggak punya uang sama sekali, ya saya sama adik-adiknya ya cuma bisa buat ngurus Bang Amar di dalam aja, aku bilang gitu. Nanti deh kita kabarin, kata dia gitu. Dia itu siapa? Pekerjaannya apa? Pengacara. Pengacara. Amar Zoni yang minta dia jadi pengacara. No. Jadi? Nggak tahu, saya cuma dikirim surat sama Bang Amar untuk ketemuin orang ini. Terus saya tanya, Bapak ini siapa? Saya pengacara dari Polsek yang tadinya ditunjuk untuk mereka atau pengacara Polsek, saya nggak ngerti. Tapi abang waktu itu ikut mereka BAP enggak, karena saya menolak. Saya cuma menjembatinya ibu aja nih nanti biar ketemu gitu kan. Ketemu dengan? Mungkin penyidik atau polisi, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi, oh oke, saya bilang gitu. Tolong sampaikan kalau Bang Amar yang urus tuh saya, aku bilang gitu kan. Dan saya menceritakan dong emang keadaannya Bang Amar gitu kan, sudah tidak ada uang atau segala macam gitu. Lalu setelah pertemuan itu ada pertemuan susulan? Tidak ada. Akhirnya saya disuruh hubungin salah satu pihak Polsek, saya hubungin bisa ketemu, awalnya bisa ketemu, tapi setelah beberapa hari si bapak pengacara itu telepon saya untuk dokter, sepertinya mereka nggak mau ketemu sama dokter gitu. Aku kenapa? Mereka itu siapa maksudnya? Ya itu yang dari pihak Polseknya mungkin. Oke. Kenapa nggak mau ketemu? Iya, kenapa nggak mau ketemu? Karena dia alasannya saya bukan apa-apanya Bang Amar gitu loh. Saya kan cuma orang lain gitu. Jadi sebaiknya keluarganya Bang Amar aja yang ketemu gitu. Memang rencana pertemuan itu mau membahas apa? Nggak tahu saya. Disuruh hubungin dalam pertemuan mereka. Dengan advokat itu didatanya, ini kenapa sih harus ada pertemuan? Iya, saya nanya. Lalu nanti jawabannya? Mbak ngobrol aja gitu. Itu dengan polisi itu? Dengan pengacara. Bukan, yang bilang nanti ngobrol aja, ngobrol Itu dengan siapa? pengacara. Iya, sama pihak Polseknya nanti Mbak ngobrol Polsek, aja. oke. Oke. Mbak, tolong ini lagi deh, Mbak, diterangin yang lebih Detail. gampang, lebih Oke. gampang, lebih terang. Ihwal 300 juta yang disebut-sebut sebagai pemerasan itu dari mana ihwalnya itu? Jadi ketika di BAP Dari Bang Amar, dan Bang Amar juga suratnya kan ada di situ, 300 juta. surat ke Kan Bang Amar bikin surat untuk Om John, karena emang Om John yang nyuruh waktu tapi di Mbak kejaksaan. nggak bawa sekarang ya? Nggak ada di handphone, tapi udah aku scan. Nanti dibacain aja juga nggak apa-apa. Tadi udah izin juga sama Om John kan. Gitu. Kata Om John waktu di kejaksaan, kan beliau nggak bisa datang. Coba dokter tolong Amar tulis surat kejadian saat Januari sedetail mungkin gitu. Oke, dia Bang Amar tulis, titip ke saya. Saya sih nggak sempet baca. Kalau saya tahu 300 juta itu kejadiannya emang cerita dari Bang Amar langsung ke saya. Karena saya yang nemuin orang itu kan, gitu. Si bapak pengacara itu. Dokter ingat tidak, berkas itu dinyatakan lengkap. P21. Itu bulan apa? Udah saat kemarin dibawa kejaksaan. Nggak ada info lagi Bang dari situ. Dari bulan Januari itu, akhirnya sudah kan tidak ada pertemuan tuh. Ya kan? Karena
Yang saya bilang, Bang Amar cuma punya adik 2 ya mungkin sibuk dan Bang Amar juga mungkin nggak cerita karena orang terdekatnya cuma saya saat itu dengan Om John ya gitu. Tapi Om John tahu masalah ini gitu kan. Tidak ada informasi kalau ini kasus gini pertemuan lagi atau apa gimana gitu. Tidak ada sama sekali. Makanya pas Bang Amar telepon dibawa ke Jakarta, kita berdua shock. Hah? Ini kasus ini ternyata gitu. Ternyata diperpanjang gitu loh. Bukan hanya diperpanjang, diperluas. Iya. Karena kalau mengacu apa yang dokter katakan tadi, sekarang ini kan memang ya sebagai sudah diwartakan juga kan, Amar tidak diproses sebagai seorang pemakai. Sebagai apa ya, penampung itu kan tadi. Ya, terlibat peredaran. Di dalam lagi terlibat. Kan tadi kan kaget ya. Oh, tidak kaget karena di Januari ada pemeriksaan urin hasilnya positif. Oke, berarti kita asumsikan sampai Januari itu Amar statusnya masih sebagai seorang pemakai. Lalu bekerja oleh otoritas penegakan hukum kan? Ingin tahu nih dari mana barangnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, sejak kapan itu berlangsung. Berarti polisi melakukan penyelidikan tidak hanya terkait dengan Amar memakai narkoba, tapi kemungkinan Amar menjadi pengedar. Ya. Dari penyelidikan yang diperluas itu, akhirnya diperoleh 2 alat bukti bahwa Amar. Berarti penyidikan itu dari Januari ke Oktober gitu? Itu yang saya katakan sejak tadi. No. Oh, tahu nggak ada tidak? penyidikan, nggak ada. Kan ini mungkin tidak diwartakan secara luas. Enggak. Kan Karena berlangsung di dalam. Di dalam. TKP-nya kan di dalam. Paling sedikit TKP 1. Mungkin ada TKP 2. Saya tidak tahu. Enggak. Yang tidak disebar dibagikan ke media, ke publik jadinya. Gitu. Iya, Karena enggak. itu karena internal pemeriksaan mereka. Enggak, Yang saya mungkin itu bisa yang disebut jamin. assessment. Enggak kali tahu ya, mungkin kalau dari Januari itu yang ketangkep barang, mungkin Bang Amar yang saya bilang yang tadi dititipkan barangnya, mungkin bisa sebagai penampung, oke, misalkan ya. Kita nggak tahu nih antara jebakan atau dengan iming-iming, bener nggak yang tadi saya bicarakan. Udah. Mereka melihatnya dari kasus itu aja dan selesai itu tidak ada kasus-kasus Bang Amar mereka menyelidiki. Kalaupun mereka menyelidiki, saya bisa jamin tidak ada lagi penitipan atau iming-iming dititip barangnya atau Bang Amar pengedar atau Bang Amar penampung atau pengepul, tidak ada. Saya bisa jamin itu. Gitu. Tepat tidak kalau saya katakan begini? Amar itu di rutan itu memang sudah dikenal oleh sesama warga binaan sebagai orang yang pakai barang. Yes. Warga binaan tahu. Mungkin. Petugas pun tahu. Mungkin. Kita kan nggak tahu juga, mungkin. Apakah warga binaan di situ juga tahu bahwa Amar bisa dititipi barang? Enggak. Maksudnya? Mungkin bisa jadi nggak tahu. Bang Amar itu nggak pernah keluar kamar. Keluar cuma sholat doh. Nggak pernah bergaul juga sama siapa-siapa. Emang kalau makanya di mana? Kamar lah mungkin. Mungkin di kamar, mungkin di mana saya juga kan nggak tahu. Gitu. Tapi kalau saya menilainya dari ciri-ciri setiap saya kunjungan, setiap dia telepon gitu loh. Dia telepon video call, saya bisa tahu cirinya dia pakai atau enggak gitu. Mas Insan, saya ini bertanya tentang Amar. Tapi sesungguhnya saya tidak terlalu penasaran tentang Amar loh. Tapi saya penasaran tentang ada tidaknya kemungkinan oknum. Kan di surat itu juga ada dinyatakan kalau barang itu masuknya mungkin dari pihak oknum. Nanti coba dibaca aja suratnya. Gitu. Oknum apa? Ya oknum pihak rutan mungkin. Sekarang nggak mungkin dong Bang, logika aja ya. Kita jadi tebak-tebakan. Keterlibatan oknum orang rutan mungkin itu tadi. Ya mungkin. Bentuk keterlibatannya seperti apa? Ya sekarang nggak mungkin dong itu barang nyampe ke kamarnya Amar? Bang Amar lewat apa? Sedangkan kita kunjungan aja diperiksanya udah sampai luar biasa detailnya gitu. Nggak mungkin dong saya masukin gitu. Nggak mungkin. Misalkan ya saya yang masukin barangnya. Nggak mungkin. Saya masuk aja tuh luar biasa ketatnya untuk diperiksa gitu. Jadi itu yang perlu ditanyakan juga dengan saya sebenarnya. Dan itu ada di suratnya Bang Amar, nanti coba dibaca aja suratnya. Mbak, supaya lebih terang nih Mbak, gimana kalau Mbak ambil HP sebentaran, baca tuh surat. Tapi tulisannya jelek. Gimana kalau Abang sama Mas, aku nggak kebaca tulisannya. Mbak bro, tolong HP-nya bro.
Karena tulisannya lebih jelek dari dokter, sumpah. Saya dokter aja nggak kayak Itu gitu. tulisan siapa? Tulisan Bang Amar Tahu sendiri, dari saya mana lihat tulisan sendiri. Amar? Kan nulisnya depan saya waktu di Oh, gitu. kejaksaan. Cocok lah, Kamu dokter. curiga aja nih Ya. Abang. Cocok dong kalau gitu Mbak, dokter gigi, dokter, karena dari tulisannya ya yang jelek itu. Coba dibacain Mbak, biar ini. Soalnya tadi saya menduga-duga nih, dan itu belum tentu benar dugaan saya jadinya kan. Ketika ngomong suratnya, apa sih isinya gitu. Ya, ini surat juga saya udah minta izin Om John ya untuk membacakan ini gitu, nggak apa-apa gitu. Saya nggak bisa bacanya, Mas Bang, sumpah. Tulisannya kecil. Terus coba lihat tulisannya. Saya sama sekali tidak terlibat dalam proses memasukkan barang tersebut ke rutan. Oke? Tidak mengetahui bagaimana cara barang itu masuk dan saya tidak pernah menjadi pengendali, mungkin garis miring, peredaran narkoba seperti yang dituduhkan. Saya telah berulang kali menjelaskan kepada pihak Polsek Cempaka Putih bahwa dalang dari semua ini adalah, Ya, itu dia disebutin ya. ini tulisannya Inisial kali ya? warga binaannya. Enggak. Hah? Enggak. Ini orang luar. Ya, tapi dulu pernah di situ katanya. Dulu pernah di rutan. Dia udah keluar. Alumni dia. Alumni. Hmm. Tapi bukan kasus narkoba. Dan dia sering nggak terbaca oleh saya. Nah. Dan ke seorang ini tersebut sudah mengaku hal yang sama. Oh, mungkin seseorang yang 5 itu kali. Namun Ngaku sampai kalau sekarang barangnya tidak ada dari upaya si- penangkapan terhadap bukan berarti ini bukan orang dari 5 itu. Ini kan Ya ada bukan, kalimat, emang bukan. tidak ada upaya penangkapan terhadap kan Iya, di luar kan ya. Di luar, tapi dia alumni situ Bang, Oh, yang udah gitu. keluar ya. Saya juga meyakini bahwa ada keterlibatan oknum petugas rutan Salemba. Yang pasti saya tidak tahu menahu tentang peredaran, pembagian, transaksi barang tersebut. Sebelumnya saya memang pernah bermasalah karena penggunaan dalam kurung pemakai, bukan karena mengedarkan garis miring menjual. Itulah sebabnya saya sangat keberatan dan merasa dizalimi dengan tuduhan sebagai bandar narkoba. Udah, Dah, selanjutnya ya, penutup, alinia penutup. Mbak Kamel pernah ketemu itu? No, nggak tahu saya. Nggak tahu. Cuma saya nyari informasi kalau dia alumni situ. Saya dokter merangkap detektif. Nggak Tapi, nanya ke Amar juga siapa dan perannya di situ. Atau Amar nggak cerita kalau nggak diminta cerita. Cerita Nah, apa ceritanya dari Amar tentang itu? yang punya barang, yang punya barang itu. Tapi sayang di situ tidak diceritakan oleh Ammar ya. Anggaplah kita berandai-andai. Betul lah pemilik barang itu. Bagaimana dia menyuplai barang hingga masuk ke dalam? Ya itu dari salah satu yang 5 ini, MR ini. Nah, tapi ini tidak ngakunya tetap kan gua ngambil dari lo Bang, itu main salah-salahan tuh dia gitu. Ya kan? Gitu. Masuk menjenguk gitu. I don't know, itu mungkin dengan para oknum terlibat saya nggak ngerti juga masuk. Masa itu barang bisa jalan sendiri, emang punya kaki? Ya, kan ada yang punya kaki berarti yang masukin, gitu Bang. Sebelum dikirim ke Nusa Kambangan, Ya, ada cerita dari Amar ke Mbak Kamel. ada. Apa tuh? Jadi setelah ini berita rame kan dari kejaksaan, luar biasa ramenya, dia sempat down pasti karena dia ngeliat berita kok seolah aku tuh kayak gembong narkoba besar atau apa gitu kan. Terus kan kamu tahu sebenarnya yang terjadi gimana, dia ngomong gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini kan baru praduga aku bilang gitu kan. Udah nanti buktiin di persidangan, aku selalu ngomong seperti itu ke dia. Tapi semenjak kayak gitu dia selalu diintimidasi secara psikologis. Menurut cerita dia ya Kak aku. Amar diintimidasi secara psikologis oleh Kan terakhir Senin sebelum ke Nusa Kambangan dia hampir mau mengakhiri hidupnya karena menurut dia kok dizolimi banget ya gitu. Memang apa bentuk penzalimannya? Dia sih nggak, aku bilang bentuk kekerasan, oh enggak, psikisku jadi keganggu aja, dia ngomong gitu. Emang dia bicara apa? Ya saya tidak menyebut lah siapa yang bicara gitu ya. Intinya dia bilang
ingat Mark, kamu melawan 2 instansi besar, kata dia gitu. Nggak bisa lo nggak bisa ngelawannya gitu. Terus kata Bang Amar, lo nggak bisa gitu, saya kan bela diri, wajar dong gitu. Ya nggak bisa, emang lo punya apa, kata dia gitu. Pasti nanti lo dibakalin di sidangnya online, lo nggak akan bisa sidang offline, kata dia gitu. Memang instansi besar itu apa? Iya, nggak ngerti saya maksudnya apa. Bang Amar cuma cerita kayak gitu doang, instansi besar, emang lo punya apa, punya uang, punya backingan, dia bilang gitu. Jadi nurut aja udah, dia ngomong gitu. Instansi? Hah? Kata yang dipakai itu instansi? Iya, melawan instansi besar. Dia Itu gitu. intimidasinya langsung fisik atau lewat apa? Langsung dipanggil, Lisan ya? lisan, yes. Yang memanggil? Ya saya nggak tahu, pokoknya adalah. Dari situ dia udah down, luar biasa downnya, udah benar-benar mau udahlah buat apa hidup gitu, gue udah kayak gini gitu kan. Di saat udah benar-benar pengen bener gitu kan, dari emang benar saya bisa jamin dari habis disilti itu dia benar-benar menunjukkan perubahannya dia, menurutku sangat drastis ya gitu ya. Gitu. Jadi dia sangat kok udah berubah, malah ini kasusnya ada lagi, udah mau bebas gitu kan. Dia udah mau bebas, Januari ini baru mau ngurus PB, udah bisa diurus, kemarin kita udah ngurus PB gitu kan. Jadi makanya dia agak down banget sih gitu. Kapan itu dipanggil dan disampaikan? Setelah berita Tidak ada viral kejaksaan ini gitu. Aku udah bilang setelah dari viral kejaksaan ini, udah diem-diem aja di kamar. Perbincangan itu di dalam rutan atau di kejaksaan? Di dalam lapas Di yang dalam sekarang lapas? dia tinggalin. Gitu. Ada aja ngomong, mungkin temennya, mungkin siapa kan kita nggak tahu, dia diintimidasi kayak gitu terus. Udah lo nggak usah ngelawan gitu. Ikutin aja gitu. Cuman kan dia mau ngebela diri, dia bilang kan aku mau ngebela diri dong gitu. Dia bilang emang lo punya backingan, emang lo punya uang berapa gitu. Gitu. Jadi udah beberapa kali dia dapat intimidasinya seperti itu ya, secara psikis dia mendapatkan. Sejauh dari rutan? Atau Dari yang dia tinggal sekarang. Dari tinggal sekarang. Napas. Sekarang tuh maksudnya Nusa Kambangan itu? Ya, sebelum ke Nusa Kambangan. Kalau selama di Nusa Kambangan yang baru beberapa hari ini? Tidak ada kabar sama sekali. Belum ada kabar? Belum ada kabar. Karena belum bisa komunikasi apapun? Apa ya, gimana? Apapun, tidak ada kabar. Memang nggak boleh komunikasi. Nggak bisa ya? Iya, kan di setting maksimum. One man, one cell, seperti kayak katanya. Walaupun konsep pemenjaraan yang modern seperti itu. Oh gitu ya? Iya, one man, one cell. Cuma di Indonesia aja satu penjara tapi di sini. Jadi kejanggalan nggak? Jadi saya nih yang bertanya sama abang boleh? Jadi kejanggalan nggak bang? Ketika sidang belum dimulai dia sudah dikirim ke Nusa Kambangan? Enggak lah. Enggak? Biasa, orang yang mau disidang bisa aja ditahan. Oh gitu, tapi nanti kalau sidangnya online, apa dia takut nggak sih dapat intimidasi dari sana atau apa? Kan online. Kalau saya lihatnya bukan itu. Lihatnya gimana? Dari apa yang dokter tuturkan ini, ya tuturkan. Kan kita tidak bisa tutup mata terhadap keterlibatan sekian banyak pihak ya. Amar bukan satu-satunya. 5 orang itu bukan sebatas itu saja. Tapi kemungkinan ada orang dari luar, kemungkinan ada pengantara, kemungkinan adanya oknum. Nah, pertanyaannya, dengan mengirim Amar Zoni ke Nusa Kambangan, apakah itu akan membantu atau justru kontraproduktif bagi pengungkapan kasus ini secara menyeluruh? Maksudku itu. Itu ya maksudnya ya. Karena kalau saya melihat Amar ini kan ada kemiripan ya dengan Richard Eliezer. Ingat tidak kasus Richard Eliezer? Penembakan terhadap Yosua. Richard itu melanggar hukum ya, dia melanggar hukum, dia nembak orang. Tapi pada saat yang sama, Richard Eliezer ini ternyata menjadi gerbang untuk pengungkapan kasus sebenarnya terjadi seperti apa sih. Nah, Amar Zoni juga hitung-hitungannya seperti itu. Salah nggak dia? Kayaknya salah. Salah. Tetap salah. Tapi sekali lagi, apa kita nanti di ruang sidang akan menyaksikan hanya seorang Amar Zoni yang duduk di kursi pesakitan? Yes. Apa hanya 5 orang? Hanya 5 orang, betul. Jadi pertanyaannya. Nah, untuk mengungkap itu, maka saya juga lagi-lagi melihat
boleh jadi Amazon ini punya posisi yang sama strategisnya seperti halnya Richard Eliezer untuk buka-bukaan. Tapi agar bisa buka-bukaan, harus ada pihak yang menjamin bahwa Marzoni punya etikat baik untuk mengungkap semua secara ke secara Itu tuntas, maksudku. dan menjamin sekaligus bahwa Marzoni tidak akan dapat konsekuensi Intimidasi. negatif apapun Yes. selama dia berada di Nusa Kambangan. Ya. Tapi bagaimana kita tahu Hmm. kalau dia tidak di yang seperti Abang bilang? Sejujurnya saya kan menulis nih Mas di salah satu media ya. Dan karena di media itu saya sebut-sebut ya sejumlah nama lembaga yang perlu hadir dalam penanganan kasus ini, ada Komnas HAM, mungkin juga LPSK, atau kalau perlu bentuk tim gabungan. Terus terang tulisan saya itu saya kirim Mas ke Komnas HAM, ke teman-teman di LPSK, itu saya kirim. Kalau memang mau buka-bukaan. Toh DPR juga yang sudah angkat suara bahwa patut ditelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum tugas. Gitu. Itu ada hubungannya dengan pembentukan panja ya? Kabar-kabarnya mau dibentuk panja. Mau dibentuk Ya kan? Oleh DPR? Iya, oleh DPR. Katanya, aku juga baru tahunya dari Om Jen. Mbak Kamel lihat niatan katanya DPR mau bentuk panja, itu sebenarnya kontekstual nggak? Mungkin. Aku kan dokter gigi, jadi saya nggak mengerti sebenarnya. Saya coba bisa menjelaskan apa yang saya lihat terjadi, ya saya bilang gitu. Ya justru itu, Tapi kan ada dari hari ke kejanggalan. hari lengket banget sama kasus Amar kan, sampai kemudian ada DPR sana bilang membentuk panja. Iya. Konteksnya karena ya situasi di dalam sana, rutan, lapas, apapun itu, ya ada nggak beresnya nih, gitu. Ya mungkin. Jadi kasus Amar jadi pemantik gitu loh Mas. Iya. Benar. Siapa tahu jadi bisa membuka semuanya. Apalagi Mbak? Ini terakhir nih, saya kasih closing statement deh kalau gitu, Mbak Kamel. Apa kalau ya intinya pengen fakta persidangan tuh benar-benar murni, nggak ada kejanggalan apapun, dihadirkan, nggak mau online, pihak kita pihak pengacara gitu. Terus terjaga keselamatannya gitu kan. Karena terus terang bukan Bang Amar aja, saya pun juga udah banyak banget mendapatkan teror scammer gitu lah. Coba apa teror yang dapatkan Mbak Kamel? Ya ditakut-takutin kalau Bang Amar buka nanti begini begitu begini gitu. Jadi ada tuh di SMS, di WhatsApp ada? Di telepon? Ada. Di telepon ada, di WhatsApp juga ada. Ancamannya apa? Dibunuh? Ya lo buruan deh harus bebasin si Amar gitu. Nanti dia di sana gitu kan. Sedangkan saya kan nggak tahu Nusa Kambangan kayak gimana gitu kan. Jadi yang penting nurut aja gitu, kata dia gitu. Nurutnya gimana ya nanti itu nanti baru saya kasih tahu, kata dia gitu. Mau apa enggak dulu gitu. Gitu. Banyak orangnya yang Ganti-ganti nomor. Tapi orangnya sama Nggak dari tahu. nada suaranya. Telepon sih cuma sekali. Oh, Selain itu WhatsApp. BA. Terus jadi asas pemanfaatan juga, ngaku-ngaku di WhatsApp, ini aku Amar yang tolong ini gitu. Padahal kan di sana nggak bisa telepon. Gitu. Banyak sekali. Ini aja udah berapa kali orang ngaku, aku Amar yang bla 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 bla, aku di sini disetrum yang Denny yang tolong gitu. Aduh. Dia bilang gimana saya bisa percaya, coba dengerin suara dulu, ini Amar bukan gitu kan, saya selalu ngomong gitu. Nggak berani tapi. Jadi nggak tahu nih, jadi gimana ini nomor saya juga jadi. Foto bener-bener Amar? Nggak. Kok tahu nggak? Karena saya kasih clue. Oke. Coba misalkan apa gitu, saya kasih clue. Dan dia jawabannya salah, berarti itu bukan Amar. Seru juga nih ceritanya. Ya, makanya aku bilang sampai aku dilibat sampai jam 2 malam loh Bang, saya digituin. Itu sampai dia niat ngerekam, coba rekam suara kamu gitu. Ada rekamannya. Dia ngambil dari TV suaranya Bang Amar. Oh my god, aku bilang nih orang, aku bilang. Dari sinetron Iya, 7 Manusia Harimau ya. Mungkin. Anak Langit. Ya, gitu. Jadi udah banyak juga yang ya istilahnya bukan ngancem-ngancem sih, tapi istilahnya dikasih gambaran lah Bang Amar gini gitu banyak. Gitu. Udah nurutin aja dulu alurnya gitu. Mau kemana gitu. Udah lagi? Udah.
Tutup Pak Mas ya? Hmm. Sobat Den. Karena udah nggak ada lagi menurut versinya Mbak Kamel yang mau diceritain ke kita semua. Tapi menarik, di bagian akhir menarik. Ketika Amar di sana diminta untuk ikut aja dulu supaya lancar-lancar aja. Saya nggak tahu juga gimana ujungnya. Dan juga Mbak Kamelnya dapat teror-teror juga via WA, juga sekali telepon, katanya kan. Yang ya kira-kira arahnya sama lah terhadap apa yang mau dimainkan ke Amar. Iya. Gitu kan. Oh ya, satu lagi ikutin para kartel yang ada. Saya bingung kartel itu apa. Kartel. Ikutin aja Kayak nanti di alurnya Amerika Selatan, kartel gitu. Nah itu ya sindikat lah. Sindikat. Gitu. Tadi di Ada Amerika kata-kata Selatan itu. kan Iya. top banget. Kumpulan pemain, dia yang bikin harga, dia yang bikin barang, oke. dia yang Saya nyalurin nggak barang. ngerti soalnya. Penguasa lah gitu. Oke. Sobat Den, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat cerita tambahan lagi yang dari Mbak Kamel juga, mungkin juga dari Om John, lawyernya Pak John Matias, atau mungkin dari adiknya Aditya Zodi, dan siapapun yang bisa memberi kita tambahan informasi, tambahan berita, karena bisa diverifikasi langsung kalau hadir di sini. Jadi silakan aja ditonton berulang-ulang. Ini ceritanya menarik banget. Dan saya tidak bermaksud untuk mengulangi lagi, takut salah malah kan. Jadi ya mendingan ditonton ulang aja berkali-kali. Yang pasti ini semua datang dari narasumber terpercaya. Karena Diskursus.net adalah media terverifikasi Dewan Pers. Kita ketemu lagi. Saya dan Mas Reza pamit. Terima kasih juga Pak Kamel. Mudah-mudahan ada cerita baru yang bisa dibagikan ke kita nantinya. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Saya dan Mas Reza pamit. Pamit.